Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum Hardy-Weinberg. Nah, pada materi evolusi ini ada hukum Hardy-Weinberg, di mana hukum Hardy-Weinberg ini mempunyai manfaat untuk yang pertama menentukan frekuensi gen dalam suatu populasi, dan yang kedua mencari jumlah individu dengan genotip homozigot atau heterozigot dalam sebuah populasi. Nah, dasar untuk mengukur frekuensi gen dan jumlah individu ini dari data kondisi penduduk. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, kita ikuti saja videonya berikutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, jadi hukum Hardy-Weinberg itu dapat diterapkan dan tentunya ada syaratnya. Nah, syaratnya ada jumlah populasi harus besar, populasi terisolasi yang berarti tidak terjadi migrasi, tidak terjadi perpindahan penduduk, tidak terjadi mutasi sehingga jumlah mutasi gen dalam alel setimbang. Jadi tidak ada perubahan gen, tidak ada seleksi alam, dan setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Jadi kemampuan bertahan hidup dan kesuburan yang sama. Terus terjadi perkawinannya secara acak. Nah, ini syaratnya. Kalau syarat ini terpenuhi, baru nanti hukum Hardy-Weinberg bisa diterapkan. Selanjutnya, untuk konsepnya, yang pertama kalian harus mengetahui ada gen, komposisi gen, dan ada genotip. Nah, contohnya seperti ini. Jadi gen pada penderita albino itu, gen orang normal itu gennya A besar, sedangkan kalau untuk albino itu gennya adalah A kecil. Sedangkan genotip seseorang yang normal itu ada dua, yaitu ada A besar dan A besar A kecil. Sementara orang kalau penderita albino itu gennya adalah genotipnya adalah A kecil A kecil. Nah, untuk memahami ini coba kalian mencari, silahkan berliterasi dan tentukan komposisi gen dan genotip untuk suatu kondisi genetis seseorang. Ada tester dan non-tester PTC. Nah, kuncinya di sini. Tester dan non-tester PTC. PTC adalah peniltiokarbamida. Silahkan kalian berliterasi dan mencari komposisi gen dan genotipnya. Jadi membuat seperti ini untuk nomor 1 tugasnya. Ya. Setelah itu, kemudian kita harus memahami konsep ini. Jadi persamaannya ada P plus Q sama dengan 1, terus kemudian ada P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada gen A besar A kecil, seperti tadi dicontohkan ada albino. Untuk frekuensi gen A besar atau alel A besar itu dilambangkan dengan P, sedangkan untuk A kecil dilambangkan dengan V. Nah, bagaimana seseorang dengan genotip A besar A besar? Nah, untuk genotip A besar A besar diambilkan dari P kuadrat. Ya. Jadi ada pada persamaan ini, P kuadrat. Sedangkan A kecil diambilkan dari Q kuadrat. Nah, ini Q kuadrat, terus kemudian A besar A kecil 2PQ. Nah, ini 2PQ. Jadi P kuadrat punyanya A besar A besar, 2PQ miliknya A besar A kecil, kalau Q kuadrat miliknya A kecil A kecil. Oke, selanjutnya bagaimana cara penyelesaian? Nah, untuk cara penyelesaian kita punya contoh soal seperti ini. Misalnya dalam suatu sekolah ada 1296 tanaman, terus kemudian 1215 batangnya tinggi, sedangkan sisanya pendek. Nah, yang saya beri warna merah ini terkadang nanti di soal tidak dimunculkan. Jadi kalian wajib tahu, sudah harus tahu dia sifatnya dominan maupun resesif. Kalau contoh soal ini sudah diberitahu, batang tinggi T besar dan batang pendek T kecil. Hitung berapa frekuensi setiap alel. Berarti disuruh mencari P dan V dan jumlah individu bergenotip heterozigot. Berarti disuruh mencari A besar, A kecilnya atau 2PQ. Nah, langkahnya ada 3 tahap. Yang pertama tentukan homozigot resesif. Nah, dari tanaman tersebut yang homozigot resesif berarti yang berbatang pendek itu ada
81. Nah, 1296 dikurangi yang berbatang tinggi ada 81. Nah, maka dari 81 nanti bisa kita mencari Hi kuadrat Hi-nya atau frekuensi gen yang berbatang pendek. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus Hi kuadrat sama dengan T kecil sama dengan 81 dibagi jumlah totalnya tanaman. Nah, ketemu 0,625 atau 6,25% ya ini. Ini 6,25%. Selanjutnya, setelah Hi ketemu, nah, karena Hi tadi sudah ketemu 0,25, jadi akarnya ini, Hi itu akarnya 0,625, nanti ketemu 0,25%. Nah, setelah Hi ketemu 0,25%, maka P plus Q sama dengan 1. Jadi P-nya 1 dikurangi 0,25. 0,25 tadi kan V ini. Nah, ketemu 0,75. Sehingga frekuensi gen tanaman tinggi atau P sama dengan 0,75. Frekuensi gen tanaman rendah V sama dengan 0,25. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Nah, karena P sudah ketemu dan Hi sudah ketemu, maka untuk mencari tanaman yang homosigodominan ini masukkan ke dalam ekuasi P kuadrat. Jadi P tadi kan lambang dari T. P merupakan lambang dari T. Nah, maka di sini P kuadrat berarti 0,75 kali 0,75 berarti ketemu 0,5625 atau 56,25%. Untuk tanaman heterosigodominan berarti T besar T kecil. Nah, T besar T kecil tadi ada 2 PHI. Maka rumusnya dimasukkan ke 2 kali 0,75 ini P kali 0,25 ini V. Nah, ketemu 0,375. Sehingga tanaman ercis yang memiliki batang tinggi heterosigot, nah ini heterosigot ini 0,375 kali 1296 ini jumlah total tanaman. Jadi ada 486 tanaman. Nah, terus untuk tugas nomor 2, nah coba kamu tentukan jumlah tanaman dengan genotip homosigodominan dengan contoh soal ini. Tentunya bisa ya. Jadi langkahnya silahkan P kuadrat ini atau T besar ini sudah ketemu frekuensinya genotipnya ini kalikan jumlah total. Ya, silahkan dipelajari video ini, kemudian nanti setelah kalian bisa mempelajari, langkah selanjutnya adalah mengerjakan soal ini. Nah, ini untuk kegiatan nomor 3 dan nomor 4. Nah, silahkan di pause dulu untuk menulis soalnya, setelah itu baru silahkan dikerjakan. Di foto hasil pekerjaan kalian dan kemudian silahkan di upload di GC. Demikian kegiatan kita hari ini, fokus untuk belajar menentukan frekuensi gen pada hukum Hardy-Weinberg. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Silahkan selamat belajar dan salam sehat.